Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarram pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kedua Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, anggota Majelis Kiai sekaligus pengasuh Mahfadzul Quran Kiai Haji Muhammad Khairi Husni, sebagai masyayikh, tokoh masyarakat, alim ulama, sebagai kaula amul jaki, wakil ketua Iqbal Bangkalan Al-Ustaz Muhammad Suwati, Ustaz Suwati, dan kaula juga wakil Ustaz Suwati juga wakil, pimpinan dan ketuanya yang disami-sami oleh Muhammad Fauzi, mana pimpinan dan kaula Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, mana pimpinan dari Ustaz Suwati, ketuanya Kiai Haji Ahmad Fauzi Sahbukor. Jadi beda sedikit levelnya, cuman mana di Ustaz Suwati itu beruntung karena dia baru akan tampil kalau ketua tidak ada, dan kalau kurang beruntung karena meskipun pimpinan ada, dan kalau masih diminta juga untuk menyampaikan masyarakat, tapi yang diampun bagian pelaku kecuali sektor sama pimpinan. Nah, begitu acara awalnya terkalang sektor tak mana punya sambutan, tak ada di habis ada. Para hadirin seperti karena menjaki karena kepada diminta untuk menyampaikan hikmah Maulid Rasul, maka kesempatan siang ada makan karinto, dan kalau akan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kedua Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya akan memulai dari satu poin penting para hadirin. Poin itu adalah bahwa Rasulullah ini sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang terbaik bagi kita itu, dan yang setiapnya itu keindahan. Rasulullah itu seluruhnya adalah keindahan. Seluruh bagian dari hidup beliau, sejarah hidup beliau itu adalah keindahan. Karena itu Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdah beliau yang terkenal menulis bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un hasan. Nabi Muhammad yang sempurna ruhnya, sempurna fisiknya, lalu oleh Allah dijadikanlah dia sebagai kekasih, istafahu habiban munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Dan Rasulullah itu tidak punya saingan dalam keindahan. Semua bagian dari Rasulullah itu keindahan. Jauharul husni fihi ghairu munqasimi. Inti esensi dari keindahan dalam diri Rasulullah itu tidak bisa dibagi-bagi. Butuh kamu mau lihat dari manapun, Rasulullah akan terlihat sebagai sosok yang indah. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat, penyair dari kalangan sahabat, menulis sebuah syair yang kemudian populer, dikosidahkan di mana-mana, dinyanyikan di mana-mana. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini, itu syair yang ditulis oleh seorang sahabat. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Tidak pernah mataku ini melihat sosok yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Tidak pernah wanita manapun melahirkan pribadi yang lebih baik darimu ya Rasulullah. Kulit kamu barra'an min kulli aibin. Engkau sekarang akan diciptakan bebas dari semua cacat, bebas dari semua aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Seakan-akan kamu memilih sendiri kamu akan lahir, akan tercipta sebagai apa. Jadi Rasulullah itu keindahan luar biasa. Karena itu para hadirin, ada beberapa poin yang akan saya jadikan turunan dari hal yang saya sampaikan bahwa Rasulullah itu tidak seluruhnya. Pertama begini,
Karena Rasulullah itu indah seluruhnya, maka hampir semua bagian dari kehidupan Rasulullah itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita dengarkan ceritanya. Tadi saya produktif. Mana kita kalau sama panjenengan ada banyak hal dari hidup kita yang kita tutup-tutupi atau ditutupi oleh orang lain agar kita kelihatan baik. Mana Rasulullah bukan? Semua saya tutupi. Dalam ayat Al-Quran itu kalau kita mau lihat, kita baca, ada banyak sekali kritikan kepada Rasulullah. Rasulullah didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau kemudian karena terganggu menunjukkan wajah yang masam, cemberut, ditegur di Al-Quran dalam surat An-Nisa. Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Dzulqarnain, lalu karena beliau belum bisa menjawab hari itu, beliau bilang, lah aku dari boleh engkau laku insyaallah lagi jawaban. Nah, engkau laku pasti jawab dari Rasulullah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi karena Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah. Karena tidak mengucapkan insyaallah, maka wahyu itu kemudian turun berhari-hari setelahnya. Sehingga ketika keesokan harinya orang datang kepada Rasulullah belum punya jawaban. Itu direkam dalam Al-Quran. Jadi kritik-kritik kepada Rasulullah itu direkam dalam Al-Quran. Sehingga kata para sahabat, kata para ulama, seandainya Al-Quran itu palsu, seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Rasulullah SAW, pasti kritik-kritik kepada Nabi Muhammad itu tidak akan tercantum dalam Al-Quran. Fakta bahwa itu tercantum menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan dikarang oleh Rasulullah SAW. Jadi itu kita ya harus berendah diri, berendah hati berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Untuk lebih juga saya karena SFT, karena itu tidak coba Rasulullah. Nabi Rasulullah itu memang semuanya keindahan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pada situ sahabat yang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah seorang penulis hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Nomor 3 dan nomor 4 sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Dan beliau menulis hadis tidak zaman Rasulullah itu. Suatu hari ketika Abdullah bin Amr bin As ini menulis hadis, dia dikritik oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan apa menulis hadis Muhammad dia? Cuma Muhammad manusia. Berkata dia fikir, berkata seperti masa waktu itu oleh sendiri. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ada. Dan sebelum saya lanjutkan karena baru saja penyataan munasabah dengan azan itu kalau aku mereka punya ulama saya mengaku bahwa kita ini harus menghormati azan, termasuk diantaranya salah satu bagian dari penghormatan kita itu adalah tidak berbicara ketika azan. Bahkan dalam ulama sejak klasik itu mengaku bahwa orang yang terbiasa meremehkan azan kemudian berbicara ketika azan itu yuhsya alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah. Jadi ada 5, saya ingat saya ada sheetnya, isinya 5 hal yang orang-orang yang melakukannya itu bisa terancam dengan su'ul khatimah. Pertama, dia berbicara ketika azan, kemudian durhaka kepada orang tua, meminum khamar, rutin meminum khamar, kemudian 2 lagi saya lupa, tapi ada 5 saya nah balik ke atas itu. Jadi begitu Abdullah bin Amr bin As ini kemudian dikritik oleh orang-orang Quraisy, maka kata Rasulullah Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, artinya diberitahu oleh orang-orang kafir Quraisy begini untuk tidak menulis semua ucapan yang berasal dari ini. Apa dia kata Rasulullah? Ya Ibnu Amr, uktub, tulis aktif. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja min fami illa al-haq. Tulis aktif, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran dari Rasulullah. Engkau masuk atau tulis, engkau sedih atau tulis, engkau dalam keadaan apa kita tulis aktif, engkau tulis itu. Kenapa? Karena Rasulullah semua dari keindahan,
semua adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Itu pertama para hadirin. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah itu adalah keindahan, maka kita ditugaskan untuk mengakses keindahan tersebut, menyambungkan diri kita dengan keindahan tersebut. Kalau kita tidak punya akses sama sekali kepada keindahan Rasulullah itu, maka kita akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah. Dan orang yang tidak mengenal Rasulullah itu ya bukan manusia dalam pengertian yang sesungguhnya. Ada sebuah qasidah yang belakang mungkin populer dinyanyikan oleh banyak orang, tetapi saya mengenalnya dulu dinyanyikan oleh seorang mursyid yang bernama Muflan Turkisi. Judulnya Nasamatu Hawa. Ada yang tahu pasti orang hadirin. Nah di bait pertama itu kan Nasamatu Hawa laha arju, kemudian tahya wa ta'ishu bihal muhajju. Nah bagian kedua yang ingin saya sampaikan di sini, bagian kedua itu syair itu berbunyi begini: Manasu siwa qaumin arafuka, tidaklah disebut manusia kecuali mereka yang mengenalmu wahai Rasulullah. Wa ghayruhum, dan selain orang-orang yang mengenalmu itu ya Rasulullah, hamajun kali itu bahasa Arab, artinya lalaki nih. Jadi orang yang kenal Rasulullah itu punya syair kali itu merusak lalat kecil yang tidak ada harganya. Harga kita itu sebagai seorang manusia dinilai dari sejauh mana kita mengenal Rasulullah SAW. Maka akses kepada keindahan Rasulullah itu, kita mengenal Rasulullah itu adalah bagian yang penting dari hidup kita di zaman kita ini. Para semuanya. Jadi mari kita belajar, kita mengaji, kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah, kita menyambungkan hati kita dengan beliau, kita hadir di majelis-majelis maulid seperti ini, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita tersambung kepada Rasulullah, kita mengakses keindahan beliau. Lalu karena itu seperti disampaikan di pimpinan tadi, kita akan memperoleh syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin. Nah terakhir para ibu, saya akan menyampaikan sebuah kisah bahwa para ulama kita dahulu itu memang selalu mencari cara bagaimana bisa terhubung dengan Rasulullah dengan cara apapun. Pada situ tabiin itu kan artinya orang aku kepada sahabat, jadi tak pernah pangki sama Rasulullah SAW. Dari situ tabiin nyaman sabit al-Bunani. Jadi itu adik guru sahabat yang mana Anas bin Malik. Jadi sabit adalah guru ke Anas bin Malik. Sabar apa kisah di guru negara itu karena Anas bin Malik, sabit itu mencium tangan kanan Anas bin Malik. Kan biasa murid tapi kisah guru yang tangan biasa. Tapi yang istimewakan itu sabit kemudian berkata, setelah mencium tangan Anas bin Malik, beliau kemudian berkata, yada masat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan guruku ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Karena itu saya menciumnya dengan penuh khusyuk. Nah, itu kisah ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Ditulis oleh beliau, kemudian beliau masih komentar begini, dan komentar yang menarik. Jadi min ajati ulama inas salaf, di antara tradisi dari ulama-ulama salaf kita itu adalah mereka berupaya untuk mencari terus sambungan dengan Rasulullah, mencium tangan yang pernah berjabatan tangan dengan Rasulullah. Nah kita sekarang, kata Az-Zahabi, hidup di zaman ketika kita tidak lagi bertemu dengan sahabat. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak, kata beliau, termasuk salah satunya mencium Hajar Aswad. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, kemudian sempat melakukan haji dan umroh, itu dianjurkan oleh para ulama untuk sesempatnya sebisanya kita mencium Hajar Aswad dan meniatkan bahwa ketika kita mencium Hajar Aswad, kita sedang mencium benda yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Nyambung kepada Rasulullah. Bahkan Nabi kemudian menulis di bagian akhir dari takliknya itu, nulis begini: Nabi
yang tak sempat entar ke Makkah, tak sempat nyium Hajar Aswad. Mana dibeda orang Rabu dari Makkah, datang dia dari haji, datang dia dari umroh. Mana ini saya oleh Islam Zahabi, kita tidak melebih-lebihkan. Beliau kemudian mengatakan, begitu kamu bertemu dengan orang yang datang dari Makkah, datang dari tanah suci, sudah mencium Hajar Aswad dari sana, cium bibirnya. Ini kan punya malu, kita tak ada apa ini kan? Cium bibirnya dan niatkan bahwa kamu sudah mencium bibir yang pernah mencium Hajar Aswad yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu para ulama kita mencoba mencari sambungan kepada Rasulullah, mencoba terus-menerus dengan segala upaya yang mereka punya agar jasad mereka, ruh mereka, hati, pikiran dan semua bagian dari diri mereka tersambung kepada Rasulullah, pemilik atau zat yang maha indah luar biasa, di mana kita selalu coba mengakses dan menerima bagian dari keindahan yang ada pada diri kita. Para tamu para hadirin, insya Allah Rabu nanti Kaula memakai acara yang kita adalah bagian dari upaya kita untuk menyambungkan diri, hati dan jiwa kita dengan Rasulullah SAW. Semoga dengan itu kita akan menjadi bagian dari umat terbaik Rasulullah yang nanti juga akan dihitung sebagai mereka yang akan memperoleh syafaat dari beliau dari kiamat. Amin, Allahumma amin. Dan terakhir, mari kita juga berdoa, Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fid dunya fajma'na ghadan ma'a habibika Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatika fi mustaqarri rahmatika wa ridwanika ya rahman. Sebagaimana engkau kumpulkan kami bagi di siang hari ini di dunia, kumpulkan kami juga bersama Rasulullah nanti di surga di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.